Satpol PP Ngawi bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe C Madiun gelar festival kopi di halaman Pemkab Ngawi. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, yakni tanggal 21 hingga 22 Oktober ini, sekaligus dalam memperingati Hari Santri Nasional tahun 2022. Terdapat 2 fokus dan tujuan dari gelaran Festival Kopi Nusantara dan Hari Santri, yakni kegiatan tersebut juga sebagai upaya mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang cukai ke kalangan santri dan mengenalkan produk kopi yang diproduksi pelaku UMKM lokal Ngawi. Kepala Satpol PP Ngawi Rahmat Didi Purwanto menjelaskan pihaknya melibatkan sejumlah santri dari beberapa elemen masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari. Diakuinya, sosialisasi tentang rokok ilegal kepada kalangan santri sangat penting. Kalangan santri yang mempunyai tradisi rokok dan ngopi yang cukup kental, penting untuk diedukasi mana rokok yang boleh dikonsumsi atau tidak, yakni rokok legal yang mempunyai cukai. Jika ada rokok yang tidak memiliki pita cukai, cukai palsu, bekas dan beda, maka tiap santri, ustadznya bahkan kiai juga harus bisa memahami edukasi di bidang cukai sehingga menjadi target sasaran sosialisasi. Tahun ini 2022 saya lihat di keputusan bahwa jumlah dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diterima oleh Ngawi sebesar 26 miliar rupiah. Itu artinya warga Kabupaten Ngawi berikhtiar untuk membantu pemulihan ekonomi nasional melalui cukai hasil tembakau. Dan perlu Bapak dan Ibu sekalian ketahui, nuwun sewu, dibanding seluruh kabupaten di wilayah kerja Bea dan Cukai Madiun, yakni Ponorogo, Pacitan, Madiun Kota, Madiun Kabupaten, Ngawi dan Magetan, Kabupaten Ngawi adalah kabupaten terbesar yang sudah menyerap tenaga kerja di bidang rokok. Ini merupakan sebuah kebanggaan dan seharusnya kita atau Bapak dan Ibu semua sebagai warga Ngawi harus menjaganya. Caranya bagaimana? Mudah Bapak dan Ibu sekalian. Kalau panjenengan adalah konsumen rokok alias tukang udut alias tukang hisap, panjenengan hisap adalah rokok resmi. Kontribusinya sangat besar Kabupaten Ngawi ini. Saya ambil contoh, hitungan aja warga Ngawi berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2020, kalau saya tidak salah, jumlah penduduknya adalah 9. Tarif yang paling tinggi itu sekitar Rp800 per batang. Kalau satu bungkus isi 12, berarti 800 kali 12, berarti satu bungkus itu sekitar Rp10.000. Maka dalam sehari warga Kabupaten Ngawi itu sudah menyumbang 200.000 kali 10.000. Nuwun sewu, pinten Pak Basuki? 200 juta. 200 juta, apa 2 miliar? 2 miliar rupiah. Itu sehari. Bayangkan nek santri iki ngrokoke ora sak bungkus, 2 bungkus. Tanpa dilekati pita cukai itu penjara minimal 1 tahun dan atau denda. Nah, dendanya itu nanti disesuaikan oleh maksimal minimal 1 kali cukai, maksimal 10 kali cukai. Itu untuk pasal untuk rokok palsu, polos. Kemudian di pasal 55 huruf A itu setiap orang yang memproduksi atau melekati pita cukainya berbeda, pita cukainya palsu, berarti kan pita cukai yang sudah digunakan di rokok lain kemudian ditempelkan lagi di rokok yang baru, itu dikenakan ancaman hukuman pidana minimal 1 tahun dan maksimal 8 tahun dan atau pidana denda. Nah, itu hukumannya. Terus kemudian
Ya, alhamdulillah yang tadi saya bilang tadi, ini sudah mulai akhir tahun, semoga masyarakat Ngawi semuanya tidak ada yang membeli rokok palsu tersebut. Apabila ada yang mengetahui masyarakat, boleh silahkan nanti langsung melaporkan ke Polres, ke Pol PP, ke Bea Cukai atau ke Kejaksaan, karena kami di sini bersinergi, berintikat untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Ngawi tidak boleh memperjualkan atau memperdagangkan rokok ilegal. Jadi nanti Kabupaten Ngawi, wilayah Kabupaten Ngawi, kita kompak untuk gempur rokok ilegal. Di samping itu, terkait festival kopi yang diselenggarakan mengakomodasi belasan pelaku UMKM kopi di Ngawi. Beberapa UMKM mengembangkan varian kopi asli Ngawi seperti Excelsa dari Desa Karanggupito, Kecamatan Kendal. Menurutnya, pengenalan varietas lokal penting untuk mengangkat produk kopi Ngawi bisa dikenal kalangan yang lebih luas. Selain itu juga menjadi daya ungkit kebangkitan pelaku kopi setelah 2 tahun off akibat pandemi COVID-19. Ya, terima kasih. Dalam rangka Hari Santri tahun 2022 ini, Kabupaten Ngawi berpartisipasi untuk memeriahkan Hari Santri ini. Ada beberapa event yang mana event ini dibiayai dari anggaran DPHJHT. Untuk malam hari ini, sore hari ini, sampai malam nanti, sampai besok, kita adakan festival kopi, ya, Festival Kopi Nusantara. Alhamdulillah ini UMKM kopi yang ada di Ngawi saya kumpulkan untuk malam hari ini memeriahkan Hari Santri. Silahkan masyarakat menikmati untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya kopi yang ada di Ngawi. Dengan adanya event ini harapannya kami sekaligus sosialisasi tentang gempur rokok ilegal, tentang rokok legal dan rokok ilegal. Bagaimana rokok legal dan rokok ilegal tadi sudah diterangkan oleh dari Cukai, dari Kejaksaan, dari kepolisian. Intinya masyarakat segera melaporkan kalau benar-benar ada rokok ilegal, rokok yang tidak resmi, rokok yang bodong, rokok yang tidak bercukai. Dengan demikian kalau kami ada laporan, kami terima, nanti akan kami lanjuti secara hukum, baik dari secara hukum, baik melalui satpol maupun melalui kejaksaan maupun di tingkat kepolisian. Begitu itu. Ini harapannya sasarannya di santri, ya, santri-santri, para alim ulama, Pak Yai, terus santri-santri generasi muda. Harapan kami tentunya ikut mensosialisasikan semua ke elemen masyarakat bahwa silakan memakai rokok yang benar-benar legal, rokok yang resmi. Dengan adanya pemakaian rokok yang resmi, otomatis nanti income untuk pendapatan negara akan meningkat, dan insya Allah nanti biaya untuk kegiatan event akan meningkat, akan meningkatkan pembangunan infrastruktur, pembangunan kesehatan, dan termasuk sosialisasi seperti pada malam ini nanti akan lebih meningkat dan akan lebih. Sementara fungsional Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC tipe C Madiun, Tri Haryono mengatakan, sosialisasi peraturan perundang-undangan cukai pada kalangan santri sangat penting. Sebab selain budaya ngopi dan rokok yang kental, beberapa pesantren bahkan mempunyai produksi rokok sendiri, baik rokok herbal maupun konvensional. Ia berharap produksi rokok tersebut mematuhi peraturan perundang-undangan tentang cukai dengan membayar cukai. Pihaknya juga mengatakan di Kabupaten Ngawi cukup banyak komoditi tanaman tembakau dan pabrik rokok, sehingga masyarakat juga harus benar-benar dapat memahami rokok ilegal atau legal yang dikonsumsi. Masyarakat Ngawi sudah sangat membantu kami di dalam pemberantasan rokok ilegal. Alhamdulillah sampai dengan hari ini terkait penindakan rokok ilegal di Ngawi masih nihil. Kita berharap itu terus terjaga. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan cara sosialisasi seperti ini. Kita beri pemahaman kepada masyarakat supaya lebih perhatian lagi terkait cukai hasil tembakau. Karena bagaimanapun juga di Ngawi adalah sentra tembakau. Beberapa pabrik besar berdiri di sini. Kita berharap
masyarakat mau ikut andil di dalam pemberantasan rokok ilegal. Dalam kegiatan festival kopi yang dibuka oleh Sekda Ngawi Sodik Triwidianto juga berpesan kepada masyarakat khususnya santri untuk ikut mengedukasi dalam rokok legal. Jika mengkonsumsi dan menjual rokok, maka harus dengan rokok yang legal. Jika mempunyai keluarga yang mengkonsumsi dan berjualan rokok, maka harus rokok yang legal. Dengan demikian, penerimaan negara bisa maksimal. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.